Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Jadi guys, ternyata di Konoha itu masih banyak yang berpikir bahwa Mojaba Hamne masih hidup guys. Wow, luar biasa. Bahkan ya, seorang pejabat sekalipun, sekelas Bu Megawati sekalipun, mengirimkan surat ke Mojaba, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan sekelas Bu Megawati mengirimkan surat ke Mojaba. Surat apa itu? Surat ucapan selamat sebagai pejabat tertinggi di Iran, guys. Wow, 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 luar biasa. Ya, sekelas Bu Megawati juga tidak menyadari bahwa Mojaba Hamne sudah mutiar, sudah meninggal, sudah tewas, sudah koit. Jadi itu artinya Iran sekarang ini punya pemimpin roh halus, ya. Sekali lagi saya katakan, Iran sekarang ini dipimpin oleh roh halus, ya. Bukan roh jahat ya, tapi roh halus ya. Ya, apalagi rohani gitu. Jadi gini guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada sebuah rekaman detik-detik tewasnya Mojaba Hamne. Ya, ternyata Mojaba Hamne ini modiar pada saat hari pertama serangan gabungan Amerika dan Israel, guys. Wow, luar biasa. Namun pemerintah Iran itu sendiri tidak mengakui bahwa Mojaba Khamenei sudah meninggal. Dan ini saya akan kasih rekamannya. Ini detik-detik ya kematian daripada Mojaba Khamenei. اون روز صبح که 9:32 دقیقه این بمباران شد، تغییرات الهی بود که آقا مشتبه یک کاری تو حیات داره، بره تو حیات انجام بده بیاد. اومد تو حیات از پله ها داره میره بالا، موشک خورد. خانومیشون سرکار و خانوم حتی درجاش میشد. موشک اینقدر قوی بود آین اثبات طبقه پایین اونها. Jadi setelah saya nanya sama AI, ternyata isi daripada rekaman ini asli guys. Dan isinya itu sebenarnya pada saat detik serangan daripada rudal Amerika, serangan bunker Amerika. Di situ ternyata Mojaba Khamenei bareng sama papanya gitu ya, bareng sama istrinya juga gitu ya. Dan ajudan daripada Khamenei mengatakan dia sudah sekarat ya. Artinya gini ya, pada saat itu emang Mojaba Khamenei belum meninggal pada saat ya ajudan daripada Ayatollah Khamenei berkomunikasi dengan petinggi IRGC. Belum meninggal ya, tapi sudah tidak ada harapan lagi ya, sehingga muncul rekaman itu. Dan informasinya simpang siur di media sosial. Sementara Donald Trump sudah meyakini bahwa Mojaba Khamenei sudah koit atau sudah mutiar ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Konoha yang tidak mengakui bahwa Khamenei ini sudah koit atau sudah meninggal gitu? Kenapa? Apakah karena mereka itu merasa terkhianati gitu? Kok bisa ya sekali serangan cuman 1 menit banyak pejabat Iran yang meninggal? Ya, apakah karena mereka seiman gitu ya? Apakah karena mereka merasa terpukul gitu ya karena jagoan mereka meninggal? Kemudian kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, ada banyak orang yang percaya bahwa Netanyahu meninggal. Padahal pada faktanya setelah saya riset, ternyata itu video bohong-bohongan, itu video AI. Jadi warga Konoha itu walaupun video AI mereka percaya, bahkan sekelas Kompas sekalipun bisa kena guys ya, bisa kena hoax ternyata. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita itu selalu ngeyel gitu? Apakah karena kita diajarkan untuk tidak introspeksi diri? Kenapa kalau saya perhatikan tuh warga Konoha itu susah banget introspeksi diri. Padahal zaman dulu ya, waktu leluhur kita itu masih menganut agama Hindu-Buddha, waktu masih menganut yang namanya ajaran Budi ya, waktu kita diajarkan budi pekerti luhur, kita tuh sangat introspeksi diri. Tidak pernah yang namanya kita mengada-ada, misalnya kita berbohong gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini ya, warga Konoha ikut-ikutan berbohong gitu ya. Ketika pejabat Iran berbohong, maka warga Konoha juga ikut-ikutan berbohong. Kan kacau ini namanya. Jadi ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita gitu. Jadi kalau masyarakat itu banyak yang berbohong, gimana kita mau maju coba? Ini permasalahan yang sangat pelik sekali. Bahkan ya, pejabat sekelas Bu Megawati sekalipun bisa
kena hoax ya. Pejabat sekelas Bu Megawati yang dikelilingi oleh Intel bukan sembarang Intel, tapi ya bisa juga terkena jembatan Batman ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa warga Konoha itu ngeyel gitu ya? Udah mudah terkena hoax, ngeyel lagi gitu ya. Jadi kita itu sangat suka ngeyel. Kenapa? Apakah karena ajaran agama sekarang ini tidak mengajarkan kita untuk introspeksi diri? Kenapa? Zaman dulu kita itu sangat berbudi pekerti luhur gitu ya. Sementara sekarang ini kita kurang introspeksi diri ya, kita ngeyel ya. Di semua bidang kita tertinggal ya. Bayangkan ya, warga Konoha itu banyak percaya bahwa Iran itu sangat-sangat luar biasa, Iran itu maju ya, lebih maju daripada Amerika. Jadi di Konoha ada banyak ternyata yang percaya bahwa Iran itu jauh lebih maju daripada Amerika. Adah, kacau pokoknya. Jadi senjata pamungkas daripada warga Konoha itu, kalau saya perhatikan itu ya, senjata pamungkas warga Konoha itu adalah, tuh lihat Iran sudah diembargo oleh Amerika, tapi masih bisa survive, masih bisa bertahan. Nah, sekilas kalimat ini kelihatan benar, tapi kalau kita melihat dari sisi yang paling rasional ya, kita sebagai kaum intelektual kalau melihat ini nggak boleh ditelan bulat-bulat. Ini kalimat yang sangat beracun gitu ya, logical fallacy. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi gini guys, jadi kalau misalnya ya, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Standarnya itu cuma survive gitu ya, cuma bertahan. Kita mengatakan Iran itu bisa survive walaupun diembargo oleh Amerika gitu. Kalau standarnya cuma survive, kucing juga survive guys, burung juga survive, tikus juga survive tuh, lalat juga survive. Jadi itu bukan hal yang luar biasa kalau saya perhatikan. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan, oh Iran itu bisa survive walaupun diembargo oleh Eropa Barat dan sebagainya. Guys, itu bukan pencapaian. Burung juga survive. Ya, Konoha juga survive kok ya, walaupun tidak diembargo. Ya, itu nggak pengaruh gitu ya. Jadi kalau misalnya ya Iran diembargo oleh Amerika, diembargo oleh Eropa, diembargo oleh sekutu dan lain sebagainya, maka kalau misalnya Iran itu bisa jadi negara maju, misalnya masuk 5 besar jadi negara maju, maka saya akan salut dengan Iran. Tapi kalau kondisi seperti ini, apa yang saya salut dari Iran coba? Ya, jadi jangan inilah ya, kita sebagai kaum intelektual itu harus benar-benar berpikir kritis gitu ya, jangan kita bulat-bulat gitu ya. Kalimat ini logical fallacy sekali gitu ya. Ini kalimat seperti menghibur diri sendiri gitu ya. Lagian ngapain pemerintah Iran ya sok-sokan gitu yang ngelawan Amerika gitu ya. Sok-sokan ngelawan Eropa gitu. Padahal mereka nggak tahan di embargo gitu. Kalau mereka nggak tahan di embargo, kenapa nggak kerja sama aja ya kan? Tapi kan banyak orang Konoha mengatakan, siapa juga yang mau tunduk dengan penjahat ya? Siapa yang tunduk dengan Amerika gitu ya, apa yang tunjuk dengan yang namanya Amerika yang sangat jahat sekali, penjajah dan sebagainya. Guys, ini kalimat yang sangat logical fallacy gitu ya. Penjajahan itu tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Berulang-ulang kali saya mengatakan bahwa Indonesia juga penjajah di mata orang Timor Leste. Jadi kita tidak bisa melihat penjajahan itu dari satu sudut pandang. Banyak warga Konoha yang belum sadar bahwa warga Konoha juga penjajah di mata Timor Leste. Cek data di buku sejarah Timor Leste. Jadi kita tidak bisa melihat penjajahan itu hanya dari satu sudut pandang. Kalau ada yang namanya kebodohan, maka pasti ada penjajahan. Jadi kebodohan dengan penjajahan itu nggak bisa dihilangkan. Kalau kita bodoh, maka kita akan dijajah. Kenapa Konoha dijajah? Karena kita bodoh. Kenapa Iran diembargo? Karena mereka bodoh. Kenapa mereka dijajah? Karena mereka bodoh. Kenapa
dijajah karena mereka bodoh. Intinya karena kebodohan. Ya, itulah pentingnya introspeksi diri. Makanya kita itu sudah kualat tahu guys ya dengan leluhur kita. Kita meninggalkan ajaran leluhur kita yang mengajarkan tentang introspeksi diri, ya budi pekerti dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini kita menganut agama yang nggak tahu, yang nggak jelas gitu ya ajarannya. Ya, harusnya kita introspeksi diri, diajarkan untuk introspeksi diri. Kita nggak punya tradisi introspeksi diri kan di Konoha. Ya, agama sekarang ini emang ada mengajarkan introspeksi diri? Nggak ada kan? Kalaupun ada mungkin 1 dari 1 juta orang ya, yang ada apa menyalahkan pihak ketiga. Oh, Amerika jahat. Oh, kristenisasi ancaman. Oh, Buddha ini ancaman. Oh, Hindu ini ancaman gitu. Ya selalu berpikir negatif dengan negara lain. Segaru berpikir negatif dengan agama lain. Nggak pernah introspeksi diri. Padahal leluhur kita sudah mengajarkan kita untuk introspeksi diri ya. Jadi kita harus kembali ke filosofi, bukan ke agama ya. Disclaimer ya. Kita harus kembali ke filosofi leluhur kita, yaitu mengajarkan budi pekerti, mengajarkan introspeksi diri, ya berbuat baik, dan berbuat baik ya. Sama hal dengan Iran. Berkali-kali saya mengatakan bahwa Iran zaman dulu dengan zaman sekarang ini dua hal yang berbeda. Sementara warga Konoha itu masih banyak yang belum percaya bahwa Iran yang dulu waktu zaman Persia berbeda dengan zaman sekarang, berbeda banget. Cuman warga Konoha itu masih hidup dalam dunia primitif ya. Mereka menganggap bahwa Iran sekarang ini adalah Iran yang dulu. Enggak. Ya, jadi pemikiran warga Konoha itu keliru ya. Sementara orang Amerika, orang-orang Israel atau orang-orang Eropa melihat bahwa Iran yang sekarang ini adalah Iran yang baru gitu ya. Bukan Iran yang dulu. Iran yang dulu itu seperti apa sih? Iran yang dulu itu mereka mirip-mirip seperti ajaran agama lokal di Nusantara. Jadi yang mempengaruhi Persia bisa sangat-sangat kuat zaman dulu ya. Jadi zaman dulu Persia dan Romawi itu sama seperti Amerika dan China. Ya, hampir imbang lah gitu ya. Ya, segitu kuatnya dulu Persia. Cuman Persia zaman dulu itu berbeda dengan Iran zaman sekarang ini. Perbedaannya itu ya karena Persia zaman dulu itu mereka menganut yang namanya agama Zoroaster. Lah apa hubungannya dengan kekuatan daripada suatu bangsa? Ada, ya. Ada hubungannya, guys. Ajaran Zoroaster itu mempengaruhi Persia. Suka tidak suka mempengaruhi Persia. Sama seperti Majapahit. Majapahit itu dipengaruhi oleh apa? Ajaran Hindu-Buddha. Sriwijaya itu dipengaruhi oleh agama Buddha, ya. Jadi suka tidak suka, mau nggak mau, itu mempengaruhi guys. Cuman warga Konoha kan sering menyangkal, oh enggak, oh kamu anti agama ya. Oh ya saya nggak anti agama. Jangan berpikir saya anti agama. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi ajaran budi pekerti luhur ya. Jadi kalau boleh jujur ya, agama Zoroaster juga sebenarnya seperti itu, mengajarkan budi pekerti luhur ya, berbuat baik, berkata baik, bertanggung jawab gitu ya, nggak asal ngomong gitu, nggak boleh berbohong ya, nggak boleh mengatakan bahwa Ayatollah atau putra daripada Ayatollah Khamenei masih hidup, nggak boleh seperti itu ya, Mojtaba Khamenei itu masih hidup, nggak boleh, itu ajaran bohong namanya ya. Kita tidak ajarkan seperti itu, kita tidak diajarkan berbohong demi melindungi yang seiman gitu, nggak boleh ya. Walaupun seiman ya, kalau salah aja gitu ya, nggak boleh ya. Kalau kita seiman harus berbohong, itu salah besar menurut keyakinan saya pribadi ya. Ini menurut keyakinan saya loh ya, sah aja kan, namanya keyakinan ya kan. Jadi kalau saya perhatikan ya, Iran sekarang dengan Iran yang dulu itu jauh berbeda, dan ini tidak disadari oleh warga Konoha. Mental Iran zaman dulu itu beda banget dengan sekarang. Mental Persia zaman dulu itu mental petarung ya, bukan mental kerupuk seperti sekarang ini. Kalau kita perhatikan sekarang ini, Iran itu sudah hancur lebur guys. Ya, pemerintahannya sudah hancur lebur ya. Mungkin ya sekarang ini mereka bertahan itu karena apa? Karena Amerika nggak mau meratakan Iran semuanya. Ya, Amerika itu tidak mau menghancurkan Iran keseluruhan gitu. Karena Amerika tahu bahwa tidak semua masyarakat Iran itu setuju dengan pemerintahan Iran itu sendiri ya. Jadi ada juga masyarakat Iran itu yang benci dengan pemerintahan, sehingga Amerika itu menyasar pejabat-pejabat Iran itu sendiri ya. Jadi Iran itu sebenarnya sekarang ini kalau misalnya nih ya, dibombardir oleh Amerika, diratakan seperti Gaza misalnya, bisa hancur lebur, bisa kok. Kenapa nggak bisa? Wong mereka punya
senjata yang sangat luar biasa gitu. Kalau misalnya mengatakan kok kamu pro sama Amerika, kok kamu mendukung Amerika, enggak. Jadi guys, ya di Konoha itu kan banyak orang berpikir bahwa teknologi Amerika itu sudah selesai, Amerika itu sudah lemah, ya mereka tidak jadi penguasa dunia lagi, yang penguasa itu China, ya yang penguasa sekarang ini adalah Rusia dan sebagainya. Guys, itu adalah kalian menghibur diri ya. Pada faktanya kita bicara by data. Buktinya Presiden Maduro bisa diincar oleh Amerika dengan waktu atau durasi yang sangat-sangat cepat sekali. Itu artinya berarti Amerika sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Masih punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan Amerika sudah selesai, Amerika sudah enough, no, itu kalimat daripada menghibur diri gitu ya. Ya, kalimat ini muncul dari apa? Dari kebencian kita terhadap Amerika sebenarnya. Kita tuh benci banget dengan Amerika. Kenapa kita benci banget dengan Amerika? Apakah karena mereka kafir? Iya, itu yang pertama, kafir. Kalau Amerika itu beragama Muslim, apakah kita membenci mereka? Enggak. Buktinya Arab tuh. Kita nggak pernah membenci Arab kan, walaupun Arab itu bersekongkol dengan Amerika. Walaupun Arab merayu-rayu Amerika supaya menyerang Iran. Ada datanya itu, tapi kita pura-pura nggak tahu kan. Karena apa? Karena seiman, lagi-lagi seiman. Jadi yang menghancurkan Konoha itu adalah lagi-lagi seiman. Boleh berbohong kalau seiman. Itu prinsip daripada warga Konoha. Sehingga apa? Sehingga Konoha nggak maju-maju. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha sama dengan Iran sekarang ini? Sama. Ya, kisah dan story-nya sama ya. Dulu waktu Iran itu zaman Persia, mereka sangat kuat sekali ya. Di Konoha itu sama seperti zaman Majapahit. Kita tuh kuat banget guys di zaman Majapahit ya. Tapi warga Konoha kan banyak tidak mengakui ini. Karena apa? Karena mereka itu sudah membenci agama leluhur kita gitu ya. Mereka sudah membenci duluan gitu ya. Memusrik-musrikan duluan gitu ya. Kalau mereka memuja-muji leluhur kita ya, atau nenek moyang kita ya, mengakui kekuatannya, maka secara tidak langsung ya kekuatan daripada agama yang sekarang itu lemah gitu. Secara tidak langsung kita sekarang ini ya terpuruk gitu. Jadi kalau boleh jujur, kita itu nggak pernah gitu ya mengakui bahwa zaman dulu itu ya kita punya kekuatan maritim yang sangat luar biasa zaman Majapahit. Kenapa Majapahit bisa berjaya? Kenapa? Karena dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu dipengaruhi. Kenapa dipengaruhi? Apa alasannya? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Apalagi masyarakat yang sangat religius. Kita kan dikit-dikit agama ya. Ngomong apa aja agama ya. Bahkan di film-film sekalipun pasti ada unsur agamanya. Ya, film apapun itu ya. Film sinetron ada agamanya ya. Semuanya, kulkas ada agamanya. Semua hal ada agamanya ya. Bahkan konten kreator juga ada agamanya ya. Kalau saya pakai peci di sini ya, pasti banyak yang berpikir bahwa saya itu muslim gitu. Jadi semua hal kita hubungkan dengan agama. Bahkan perumahan juga ada perumahan yang khusus agama tertentu gitu ya. Sekolah juga seperti itu ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan agama tidak mempengaruhi kebanyakan suatu bangsa sementara kita itu dikit-dikit agama ya kan? Mempengaruhi dong ya. Jadi jangan ngeyel gitu ya. Tolonglah sama yang nonton video, kita kembali ke filosofi, bukan ke agama ya, filosofi leluhur kita ya. Pelajari filosofi leluhur kita. Apa itu filosofi leluhur kita? Berbuat baik, berbuat jujur gitu ya. Jangan pernah sekali berbohong, walaupun itu seagama, nggak boleh ya. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.